Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan siklus produksi. Sebelumnya dipresentasikan, saya akan memperkenalkan nama anggota saya, yaitu Irzafian Anggara dengan NPM 180 130 10 151. Alfian Ananta 180 130 10 182. Hafid Yunus 180 130 10 183. Nova Duris Kitanama dengan NPM 180 130 10 192. Sultan Daifullah dengan NPM 180 130 10 202. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemerosetan informasi terkait terus berhubungan dengan pembuatan produk. Sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia dijual. Bab ini menjelaskan bagaimana sistem informasi sebuah organisasi mendukung sebuah aktivitas siklus produksi. Desain sistem informasi dan pengendalian dasar yang mendiskusikan secara mendetail masing-masing siklus produksi, bagaimana informasi yang diperlukan untuk menjalankan dan mengolah aktivitas tersebut dikumpulkan, diproses dan disimpan, dan pengendalian yang perlu memastikan tidak hanya keteladaian agar informasi tersebut tetapi pada sumber bayan ekonomi. Berikut ini adalah gambar sesuai figur di bawah ini. Sistem informasi siklus produksi. Perhatikan bagaimana sistem siklus produksi mengintegrasikan baik data keuangan dari banyak sumber. Departemen teknik bertanggung jawab atas rahang bahkan spesifikasi produk. File operasi berisi informasi tentang bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen teknik mengakses kedua file tersebut untuk memperbarui desain produk yang relevan. Departemen teknik juga mengakses buku besar file untuk diproduksi menggunakan informasi yang ditambah dengan data tingkat pengumpulan ini untuk menggambarkan jadwal produksi dengan catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Protect file daftar bahan baku untuk menyimpan informasi mengenai komponen produk, dan file dasar operasi berisi informasi dengan bagaimana untuk pembuatannya setiap produknya. Ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama adalah risiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid dapat berakibatkan pembiayaan produk dan penilaian persediaan yang tidak dapat. Ancaman kedua adalah pengungkapan yang tidak dikoordinasi atas informasi produksi seperti rahasia dagang dan peningkatan proses dan penyediaan dengan keunggulan kompetitif. Ancaman ketiga adalah kehilangan atau perubahan data produksi. Dan berikut ini adalah figur di bawah ini dengan ancaman dan pengendalian. Oke, saya Ilzafian Anggara, NPM 151. Di sini saya menjelaskan desain produk, yaitu proses. Aktivitas desain produk menghasilkan dua keluaran. Yang pertama, bill of material, gambar 14.4 ini, yang menentukan nomor bagian
deskripsi, dan kuantitas setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Lalu yang kedua adalah daftar operasi gambar 14.5 ini, yang menentukan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, peralatan mana yang akan digunakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Lalu selanjutnya, alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk yang disebut PLM ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses desain produk. Nah, di sini tuh ada perangkat lunak PLM terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu perangkat lunak desain berbantuan komputer CAD untuk merancang produk baru. Lalu yang kedua ini perangkat lunak manufaktur digital yang mensimulasikan bagaimana produk tersebut akan diproduksi. Lalu yang ketiga ini perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Lalu selanjutnya ancaman dan kontrol. Desain produk yang buruk ini menaikkan biaya dalam beberapa cara, yaitu menggunakan terlalu banyak komponen unik saat memproduksi produk serupa, meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Hal ini juga sering mengakibatkan proses produksi menjadi tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam melakukan perubahan dari produksi suatu produk ke produk lainnya. Nah, produk yang dirancang dengan buruk juga lebih mungkin menimbulkan garansi tinggi dan biaya perbaikan. Lalu, cara untuk mengurangi ancaman ini itu akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Karena 65% ini hingga 80% biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi ini. Nah, akuntan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan proses produksi yang mempengaruhi biayanya. Nah, selain itu, akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan tentang biaya perbaikan dan garansi yang terkait dengan produk yang ada untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan produk dan menyarankan peluang untuk mendesain ulang produk guna meningkatkan kualitasnya. Perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan mentah dan barang jadi. Metode perencanaan produksi. Di sini ada 2 metode umum dari perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan sumber daya manufaktur, merupakan bahan perencanaan persyaratan yang berusaha menyeimbangkan produksi yang ada kapasitas dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sistem ini sering disebut sebagai manufaktur push karena barang diproduksi sesuai harapan pelanggan permintaan. Hal yang kedua, lean manufaktur. Lean manufaktur memperluas prinsip sistem inventaris just in time ke seluruh proses produksi. Tujuannya untuk meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Sistem ini sering disebut sebagai manufaktur pull karena barang diproduksi sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan. Dokumen dan formulir utama. Informasi tentang pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah jadwal produksi induk, atau kalau di bahasa Inggris kan yaitu Master Production Schedule, yang disingkat MPS, yang menentukan beberapa banyak setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi itu harus terjadi. Ancaman dan kontrol. Di sini untuk ancamannya yaitu produksi berlebih dapat mengakibatkan pasokan barang melebihi permintaan jangka pendek,
sehingga menimbulkan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Begitupun sebaliknya, kekurangan produksi dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Nah, untuk kontrol, sistem perencanaan produksi dapat mengurangi risiko produksi berlebih dan produksi kurang. Peningkatan membutuhkan perkiraan penjualan yang akurat dan terkini, serta data tentang inventaris stok, informasi yang dapat disediakan oleh siklus pendapatan dan pengeluaran. Halo, perkenalkan nama saya Sultan Devlo Zakwan, MPM 18013010202. Saya di sini akan menjelaskan tentang operasi produksi. Ya, ini langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produksi dalam pembuatan produk yang sebenarnya. Cara pelaksanaan aktivitas ini sangat bervariasi di seluruh perusahaan, berbeda menurut jenis produk diproduksi dan tingkat otomatis digunakan dalam proses produksi. Menggunakan berbagai teknologi informasi atau TI dan proses produksi yang seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer disebut sebagai manufaktur terinvestasi komputer (CIM). CIM secara signifikan dapat mempengaruhi proses produksi, misalnya pencetakan 3D secara dramatis, mengurangi waktu dan biaya untuk membuat produk pencetakan 3D dan juga membuat produk yang tidak dapat dibuat menggunakan proses manufaktur tradisional. Kemampuan untuk memasang sensor ke setiap bagian peralatan atau bagian dari apa yang terkait disebut Industrial Internet Things, memudahkan untuk memastikan bahwa pemeliharaan perspektif dapat dilakukan sehingga dapat menghindari biaya dan penundaan karena kerusakan. Akuntan tidak perlu menjadi ahli di setiap aspek CIM, tetapi harus memahami caranya untuk mempengaruhi operasi dan akuntansi. Biaya salah satunya efek operasional adalah pergeseran dari produksi massal hingga pembuatan khusus. Kemampuan ini memerlukan desain ulang sistem manajemen inventaris dan alur kerja untuk memfasilitasi perubahan cepat dalam produksi seperti yang kita akan membahas di bagian akhir bab ini. Fleksibilitas dalam operasi manufaktur juga berimplikasi pada desain sistem biaya akuntan. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman dan kontrol. Pencurian persediaan, ancaman 6 dan aset tetap atau ancaman 7 merupakan masalah utama. Selain hilang aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset tinggi yang dapat menyebabkan kerugian. Untuk analisis yang salah tentang kinerja keuangan dan produksi yang kurang. Untuk mengurangi risiko kehilangan persediaan, akses fisik kepersediaan harus dibatasi. Dan semua pergerakan internal inventaris harus didokumentasikan. Dengan demikian, permintaan bahan harus digunakan untuk mengotorisasi pelepasan bahan mentah ke produksi. Baik petugas kontrol inventaris dan karya produksi yang menerima bahan mentah harus menandatangani daftar permintaan untuk mengakui pelepasan barang ke produksi. Permintaan bahan tambahan yang ditentukan dalam daftar bahan yang harus didokumentasikan dan disahkan oleh personel pengawasan. Pemisah tugas yang tepat penting untuk menjaga inventaris, menjaga penyimpanan fisik persediaan bahan baku dan barang jadi adalah tanggung jawab Departemen Penyimpanan. Persediaan departemen atau pengawasan pabrik memiliki tanggung jawab untuk inventaris, pekerjaan dan proses fungsi otoritas diwakili oleh persiapan pesanan, produksi, permintaan bahan dan tiket bergerak. Tanggung jawab perencanaan produksi atau selanjutnya sistem informasi produk itu sendiri. Peralatan RFID, pemindahan kode, batang dan terminal online dapat digunakan untuk mencatat pergerakan persediaan. Dengan demikian mempertahankan persediaan perpektual yang akurat. Catatannya, kontrol merupakan diperlukan untuk melindungi aset tetap. Pertama, semua aset tetap harus diidentifikasi dan dicatat sehingga manajer dapat memberi tanggung jawab dan akuntabilitas atas aset tetap yang mereka kendalikan. Tag RFID menyediakan cara yang hemat biaya untuk memantau lokasi aset tetap seperti halnya inventaris. Tindakan keamanan harus dilakukan tepat mengontrol aset fisik ke arus. Penting untuk menyetujui secara resmi dan secara akurat untuk mencatat penjualan atau membuangnya. Sebuah laporan transaksi aset harus
dicetak secara berkala dan dikirim ke pengontrol. Kinerja yang buruk merupakan ancaman lain bagi operasi produksi. Kontrol pelatihan adalah salah satu cara untuk mengurangi ancaman ini. Memang survei perusahaan manufaktur melaporkan langsung hubungan waktu yang dihabiskan untuk melatih dan produktivitas secara keseluruhan itu juga. Ancaman lain yang terkait dengan kegiatan siklus produksi adalah investasi yang kurang optimal. Aset tetap inventaris berlebihan dalam aset tetap dapat menimbulkan biaya berlebih. Kurang investasi dapat mengganggu produktivitas. Akuisisi aset merupakan jenis pengeluaran khusus dan mengingat hal yang sama proses dasar atau memesan aset tetap menerima dan membayarnya. Dan prosedur pengendalian dibahas, memodifikasi proses yang digunakan untuk memperoleh inventaris dan perlengkapan lain-lain. Seseorang supervisor atau manajer yang memberikan rincian tentang arus kas yang direkam serta biaya dan manfaat lainnya dari pengeluaran yang diusulkan. Pertama-tama merekomendasikan belanja modal yang besar. Perbedaan lain adalah bahwa pesanan untuk mesin dan peralatan hampir dilibatkan. Permintaan formal untuk penawaran kompetitif untuk pemasok potensial dokumen yang disebut permintaan for proposal yang menentukan properti asli diinginkan dikirim ke masing-masing properti. Calon pemasok komite inventaris modal harus meninjau tanggapan dari pilih tawaran terbaik. Selain pemasok dipilih aset dapat dilakukan dengan melayani proses siklus pengeluaran reguler sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, ini bab 13. Ancaman lain dicatat dalam tabel adalah bahwa persediaan dan aset tetap merupakan subjek kerugian karena kebakaran atau bencana lain. Pengamanan fisik seperti sistem pemadam kebakaran dirancang untuk mencegah bencana semacam itu. Namun karena kontrol pencegahan tidak pernah 100%, efek organisasi juga perlu memberi asuransi yang memadai untuk menutupi kerugian tersebut dan menyediakan pengganti aset tersebut. Kekhawatiran terkait gangguan kegiatan produksi, tingkat otomatisasi yang tinggi dalam aktivitas siklus produksi yang tidak dapat berarti bencana seperti pemadaman listrik, mengganggu fungsi sistem informasi, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas manufaktur. Sumber daya cadangan seperti generator dan sumber daya tak terputus perangkat harus diperoleh untuk memastikan bahwa peralatan dan mesin tidak rusak oleh hilangnya daya secara tiba-tiba dan proses produksi penting dapat berlanjut sesuai jadwal. Perusahaan juga perlu menyelidiki kesiapsiagaan bencana dari pemasok utama yang mengidentifikasi sumber alternatif untuk komponen kritis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi ialah akuntansi biaya. Ini ada 3 tujuan sistem akuntansi biaya. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Kedua, untuk memberikan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam keputusan penetapan harga dan baruan produk. Dan yang ketiga, untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan nilai harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus dirancang untuk mengumpulkan data real time tentang kinerja kegiatan produksi, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat. Untuk mencapai dua tujuan lainnya, sistem akuntansi biaya wajib mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menetapkan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Hal ini memerlukan pengkodean data biaya yang cermat selama pengumpulan, karena seringkali biaya yang sama dapat dialokasikan dalam berbagai cara untuk beberapa tujuan yang berbeda. Misalnya, biaya pengawasan pabrik dapat ditugaskan ke departemen untuk tujuan evaluasi kinerja, tetapi ke produk tertentu untuk keputusan penetapan harga dan baruan produk. Proses. Sebagian besar perusahaan menggunakan perintah kerja atau biaya proses untuk menetapkan
biaya produksi. Perhitungan pesanan biaya menetapkan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari item yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Misal, perusahaan konstruksi menggunakan perhitungan biaya berdasarkan pesanan untuk setiap rumah yang akan dibangun. Demikian pula, akuntan publik dan firma hukum menggunakan biaya perintah kerja untuk memperhitungkan biaya masing-masing audit atau kasus. AOE saat ini menggunakan biaya pesanan pekerjaan. Sebaliknya, biaya proses menetapkan biaya untuk setiap proses atau pusat kerja dalam produksi siklus dan kemudian menghitung biaya rata-rata yang digunakan untuk semua unit yang diproduksi. Biaya proses digunakan ketika barang atau jasa yang serupa diproduksi dalam jumlah massal dan unit terpisah tidak dapat segera diidentifikasi. Misalnya, tempat pembuatan bira mengumpulkan biaya yang terkait dengan berbagai proses, misal menumbuk, fermentasi, penyaringan, dan pengepakan dalam botol. Dalam memproduksi batch jenis tertentu dan kemudian menghitung biaya unit total rata-rata untuk produk tersebut. Demikian pula, reksadana mengumpulkan biaya yang terkait dengan penanganan simpanan dan penaikan pelanggan, kemudian menghitung biaya per unit dari transaksi tersebut. Pilihan urutan pekerjaan atau biaya proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk menetapkan biaya ke produk, bukan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data itu. Data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan daftar bahan permintaan memicu debit untuk bekerja dalam proses untuk bahan mentah yang dikirim ke produksi. Jika tambahan bahan diperlukan, debit yang lain yang dibuat untuk bekerja dalam proses. Sebaliknya, pekerjaan dalam proses dikreditkan untuk bahan apapun yang tidak digunakan dan akan dikembalikan ke inventaris. Banyak bahan mentah diberi kode batang sehingga data penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk saat dikeluarkan dari atau dikembalikan ke inventaris. Semakin banyak produsen yang menggunakan tag RFID untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan bahan pelacakan. Berdasarkan fakta, jika tag RFID diterapkan pada produk individual, jika perusahaan menginginkan, maka mereka dapat mengadopsi metode identifikasi khusus untuk melacak inventaris. Namun, sulit untuk menggunakan kode batang atau tag RFID untuk beberapa item seperti cairan, liquid inventaris. Pegawai dan pekerja pabrik harus menggunakan terminal online untuk memasukkan data penggunaan barang-barang tersebut. Biaya tenaga kerja langsung. Di masa lalu, AOE dan produsen lain menggunakan dokumen kertas yang disebut tiket waktu kerja untuk mengumpulkan data tentang aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Sekarang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.3, pekerja memasukkan data ini menggunakan terminal online di setiap workstation pabrik. Untuk lebih meningkatkan efisiensi proses ini, AOE sedang mempertimbangkan untuk beralih ke identifikasi kartu berkode yang akan dijalankan oleh pekerja melalui pembaca lencana atau pemindai kode batang saat mereka memulai dan menyelesaikan tugas apapun. Penghematan waktu yang terkait dengan penggunaan kode batang untuk mengotomatiskan pengumpulan data dapat menjadi signifikan. Misalnya, Consolidated Diesel Company menemukan bahwa menggunakan pemindai kode batang untuk menangkap data tentang penggunaan bahan dan operasi tenaga kerja menghemat sekitar 12 detik per stasiun kerja beraktivitas. Meskipun ini mungkin tidak akan terlihat banyak jika dikalikan dengan ratusan workstation dan berbagai aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh ratusan karyawan, namun perubahan tersebut menghasilkan peningkatan produktivitas permanen sebesar 15%. Penggunaan mesin dan peralatan. Saat perusahaan menerapkan CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, semakin besar proporsi biaya produk terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data tentang penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan
pada setiap langkah dalam proses produksi. Seringkali berkaitan dengan data tentang tenaga kerja biaya. Misalnya, ketika pekerja merekam aktivitas mereka di stasiun kerja tertentu, sistem juga dapat merekam informasi yang mengidentifikasi mesin dan peralatan yang digunakan serta durasi penggunaan tersebut. Sampai saat ini, data ini dikumpulkan tentang kabelan pabrik sehingga setiap peralatan terhubung ke sistem komputer. Ini membatasi kemampuan agar dapat lebih cepat dan mudah mendesain ulang tata letak lantai bengkel untuk meningkatkan efisiensi produksi. Akibatnya, banyak perusahaan manufaktur yang mengganti koneksi kabel tersebut dengan kabel teknologi. Dengan melakukan itu, mereka dapat menggunakan perangkat lunak simulasi 3D baru untuk mengevaluasi efek dari memodifikasi tata letak lantai toko dan alur kerja serta melakukan dengan mudah dan cepat perubahan yang dapat menguntungkan. Biaya kepala manufaktur. Biaya produksi yang secara ekonomi tidak layak untuk dilacak langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap sebagai biaya overhead pabrik. Contoh termasuk biaya air, listrik, dan utilitas lainnya, perlengkapan lain-lain, sewa, asuransi, dan pajak properti untuk pabrik, dan gaji supervisor pabrik. Sebagian besar biaya ini dikumpulkan oleh sistem informasi siklus pengeluaran kecuali gaji pengawas yang diproses oleh manusia. Sistem informasi siklus sumber daya. Peran seorang akuntan menjadi penting dalam mengendalikan biaya overhead dengan menilai secara hati-hati bagaimana perubahan dalam bauran produk pengaruh terhadap biaya produksi. Namun mereka harus lebih dari sekadar mengumpulkan data tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang mendorong perubahan dalam biaya total. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana produksi dan tata letak pabrik untuk memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas. Seperti yang diilustrasikan oleh kasus AOE, untuk melakukan hal ini secara efektif memerlukan desain ulang sistem akuntansi biaya untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya dengan cara yang konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Misalnya, lean manufacturing menekankan pada bekerja dalam tim dan berupaya memaksimalkan efisiensi dan sinergi semua tim yang terlibat dalam pembuatan produk tertentu. Akibatnya, Elizabeth Venko menyadari bahwa mengumpulkan dan melaporkan variasi tenaga kerja di tingkat individu atau tim dapat menciptakan disfungsional insentif untuk memaksimalkan kinerja lokal dengan mengobangkan kinerja seluruh pabrik. Oleh karena itu, dia berencana untuk mendesain ulang sistem akuntansi biaya AOE sehingga sistem tersebut dapat mengumpulkan dan melaporkan biaya dengan cara yang menyoroti kontribusi bersama dari semua tim yang membuat produk tertentu. Ancaman dan kontrol. Seperti yang diilustrasikan dalam kasus AOE, data biaya yang tidak akurat dapat mengurangi keefektifan penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk memantau dan mengendalikan operasi manufaktur. Misal, data biaya yang tidak akurat dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat tentang produk yang akan dibuat dan cara menetapkan harga jual saat ini. Kesalahan dalam catatan inventaris dapat menyebabkan produksi barang berlebih atau kurang. Aktivitas tetap yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan biaya melalui depresiasi ekstra dan properti yang pajaknya lebih tinggi. Aset tetap yang disederhanakan juga dapat menyebabkan berbagai masalah. Misal, perhitungan tidak akurat jumlah komputer pribadi yang digunakan dapat menyebabkan perusahaan tanpa disadari melanggar persyaratan lisensi software. Masa depan. Ketiga, ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan laporan manajerial dapat mendistorsi analisis kinerja masa lalu dan keinginan implementasi masa depan atau perubahan dalam operasi. Prosedur kontrol terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah dengan mengotomatisasi pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindai kode batang, membaca rencana, dan perangkat lainnya. Jika tidak memungkinkan, terminal online wajib digunakan untuk entry data dan harus menggunakan berbagai kontrol edit entry data. Misal, digit cek dan verifikasi loop tertutup harus digunakan untuk memastikan bahwa informasi tentang bahan baku yang digunakan, operasi yang dilakukan, dan nomor karyawan yang dimasukkan dengan benar. Pemeriksaan validitas seperti pembandingan memang komponen bahan mentah dengan yang tercantum dalam file bill of material yang memberikan jaminan akurasi lebih lanjut. Terakhir, untuk
Memverifikasi kekuatan catatan basis data. Perhitungan fisik persediaan dan aset tetap secara berkala harus dilakukan dan dibandingkan dengan jumlah yang tercatat, namun tetap biayanya tidak cukup akurat. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus AOE, di mana dirancang dengan sistem akuntansi biaya yang buruk yang salah mengalokasikan biaya ke produk dan menghasilkan laporan yang menyesatkan serta aktivitas siklus produksi yang mana keduanya dapat menyebabkan keputusan yang salah dan tidak tepat. Peningkatan kontrol dengan sistem pembiayaan berbasis aktivitas. Sistem biaya tradisional menggunakan basis yang digerakkan oleh volume seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin untuk menerapkan biaya overhead ke produk. Namun, banyak biaya overhead yang tidak berubah secara langsung dengan volume produksi. Pembelian biaya, misalnya, berbeda dengan jumlah pemesanan pembelian yang diproses. Demikian pula, penerimaan biaya berbeda dengan jumlah pengiriman dari pemasok. Biaya penyiapan dan penanganan bahan bervariasi dengan jumlah batch berbeda yang dijalankan, bukan dengan jumlah total unit yang diproduksi. Jadi, mengalokasikan jenis biaya overhead ini ke produk berdasarkan volume output melebih-lebihkan biaya produk yang diproduksi dalam jumlah besar. Ini juga mengecilkan biaya produk yang diproduksi dalam jumlah kecil. Selain itu, mengalokasikan biaya overhead berdasarkan input tenaga kerja langsung dapat mendistorsi biaya di seluruh produk. Ketika investasi dalam otomasi produk meningkat, jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan dalam produksi menurun. Akibatnya, jumlah biaya overhead yang dibebankan per unit tenaga kerja meningkat secara dramatis. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kecil dalam jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan dua produk dapat menyebabkan yang berbeda secara signifikan dalam biaya produk. Keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung menerapkan terlalu banyak biaya tambahan untuk beberapa produk dan terlalu sedikit untuk produk lain, karena terlalu sedikit kumpulan biaya yang digunakan. Hal ini menyebabkan dua jenis masalah yang keduanya dialami oleh AOE. Pertama, perusahaan dapat menerima kontrak penjualan untuk beberapa produk dengan harga di bawah biaya produk sebenarnya. Akibatnya, meski penjualan meningkat, laba turun. Kedua, perusahaan mungkin memberikan harga terlalu tinggi pada produk lain sehingga mengundang pesaing baru untuk memasuki pasar. Ironisnya, jika data biaya yang tersedia lebih akurat, perusahaan akan menemukan bahwa mereka dapat memangkas harga untuk menjauhkan pesaing dari pasar dan tetap mendapat untung dari setiap penjualan. Sistem biaya berbasis aktivitas menghindari masalah ini karena biaya overhead dibagi menjadi 3 kategori dan diterapkan menggunakan penggerak biaya yang secara kausal berhubungan dengan produksi. Karena itu, data biaya produk lebih akurat. Penetapan biaya berbasis aktivitas juga memanfaatkan biaya data produksi dengan lebih baik untuk meningkatkan produk desain. Misalnya, biaya yang terkait dengan lebih baik untuk pemrosesan pesanan pembelian dapat digunakan untuk menghitung overhead terkait pembelian yang terkait dengan setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Teknik ini dapat menggunakan informasi ini bersama dengan data tentang penggunaan relatif komponen di seluruh produk untuk mengidentifikasi komponen unit yang dapat diganti dengan lebih murah dan suku cadang yang lebih umum digunakan. Terakhir, tetap biaya berbasis aktivitas meningkatkan pengambilan keputusan manajerial dengan memberikan informasi tentang biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu daripada mengklasifikasikan biaya tersebut berdasarkan kategori laporan keuangan. Tabel 14.3 menunjukkan contoh bagaimana penataan ulang data ini dapat meningkatkan analisis manajerial dengan memusatkan perhatian pada proses-proses utama. Perhatikan bagaimana laporan biaya tradisional menarik perhatian pada fakta bahwa biaya perjalanan dan perangkat lunak di aktivitas di atas anggaran. Sebaliknya, laporan biaya berbasis aktivitas menunjukkan
aktivitas mana yang melebihi anggaran dan yang mana yang tidak. Manajemen biaya peningkatan. Para pendukung berpendapat bahwa keuntungan lain aktivitas penetapan berbasis biaya adalah bahwa hal itu dengan jelas mengukur hasil tindakan manajerial pada keseluruhan profitabilitas. Sementara sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya. Aktivitas sistem berbasis biaya yang mengukur jumlah baik yang dibelanjakan untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Perbedaan ini tercermin dalam rumus berikut, di mana biaya kemampuan aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah dengan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Untuk mengilustrasikan, pertimbangkan fungsi penerimaan di mana perusahaan manufaktur seperti AOE, total biaya karyawan bulanan di departemen penerimaan termasuk gaji dan tunjangan merupakan biaya penyediaan fungsi menerima ini dari pengiriman dari pemasok. Asumsikan bahwa biaya gaji departemen penerima ialah sebesar $100.000 dan anggaplah bahwa jumlah karyawan cukup untuk menangani 500 pengiriman. Biaya pengiriman ialah sebesar $200. Setelah asumsikan bahwa 400 pengiriman benar-benar diterima. Sistem biaya berbasis aktivitas akan melaporkan bahwa biaya aktivitas penerimaan yang digunakan ialah sebesar $80.000 dan bahwa sisa $20.000 dalam biaya haji merupakan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Dengan cara ini, laporan kinerja yang dihasilkan oleh sistem biaya berbasis aktivitas membantu mengarahkan perhatian manajerial pada bagaimana keputusan kebijakan yang dibuat di satu area mempengaruhi biaya di area lain. Sebagai contoh, departemen manajer pembelian dapat memutuskan untuk meningkatkan ukuran maksimum order untuk mendapatkan diskon lebih besar untuk pembelian massal. Ini akan mengurangi jumlah pengiriman masuk yang harus ditangani oleh departemen penerima sehingga meningkatkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Demikian pula tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi operasi seperti mewajibkan vendor untuk mengirim produk dalam wadah kode batang, meningkatkan kapasitas praktis dan menciptakan tambahan serta pakai kapasitas yang dalam kedua kasus tersebut. Laporan kinerja biaya berbasis kegiatan menyoroti kelebihan kapasitas ini untuk perhatian manajerial. Manajemen kemudian dapat mencoba meningkatkan profitabilitas dengan menerapkan kapasitas yang tidak terpakai tersebut ke aktivitas penghasil pendapatan lainnya. Tindakan pengendalian mutu. Informasi tentang biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan efek dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut. Biaya kendali mutu dapat dibagi menjadi 4 bidang. Bidang pertama, 1. Biaya pencegahan berhubungan dengan perubahan proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat kerusakan produk. Bidang kedua, biaya inspeksi yang dikaitkan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Bidang ketiga, biaya kegagalan internal yang terkait dengan pengerjaan ulang atau pembongkaran produk yang diidentifikasi rusak sebelum dijual. Dan bidang keempat, biaya kegagalan eksternal terjadi ketika produk yang cacat dijual ke pelanggan. Ini termasuk biaya seperti klaim pertanggungjawaban produk, biaya garasi dan perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Tujuan akhir dari kendali mutu adalah untuk melakukannya dengan benar pada satu kali percobaan dengan membuat produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Hal ini membutuhkan trade-off di antara 4 kategori biaya kualitas. Misalnya, meningkatkan biaya pencegahan dapat menurunkan biaya inspeksi serta biaya kegagalan internal dan eksternal. Memang, banyak perusahaan telah menemukan bahwa peningkatan output untuk mencegah kecacatan dengan mengurangi total biaya produksi.
Selain itu, pengendalian mutu yang ditingkatkan juga dapat membantu perusahaan menjadi lebih hijau. Misal, ketika pabrik Subaru di Indiana mendesain ulang proses pembuatannya, itu mengurangi jumlah listrik sebesar 14% yang dibutuhkan untuk menghasilkan mobil dan menghilangkan limbah yang dikirim ke tempat pembuangan sampah. Ringkasan dan kesimpulan kasus. Siklus produksi terdiri dari 4 aktivitas dasar, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan produksi, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Perusahaan terus berinvestasi dalam TI untuk meningkatkan efisiensi dari 3 aktivitas pertama. Namun, agar bisnis dapat memperoleh manfaat penuh dari perubahan ini, modifikasi yang sesuai juga harus dilakukan pada sistem akuntansi biaya. Selain itu, akuntan perlu memodifikasi laporan keuangan dan mengembangkan ukuran laba yang lebih akurat, mencerminkan dan mengukur kinerja manufaktur. Setelah menyelesaikan tur pabriknya, Elizabeth Finkel yakin bahwa beberapa perubahan besar diperlukan dalam sistem akuntansi biaya AOE. Misal, meskipun operasi produksi AOE otomatis, biaya overhead produksi masih dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung. Hal ini mengakibatkan biaya produksi terdistorsi karena perbedaan kecil dalam jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan untuk merakit setiap item. Elizabeth memutuskan bahwa solusinya adalah melakukan lebih dari sekedar mengubah basis alokasi. Sebaliknya, AOE akan mengimplementasikan aktivitas penetapan berdasarkan biaya. Sejumlah pool yang berbeda akan digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead, dan penggerak biaya yang sesuai akan diidentifikasi untuk digunakan dalam menetapkan biaya tersebut ke produk-produk tertentu. Berdasarkan penelitiannya, termasuk percakapan dan penonsol di perusahaan lain yang baru-baru ini menerapkan sistem penetapan biaya berbasis aktivitas, Elizabeth percaya bahwa perubahan ini akan menyelesaikan masalah AOE dengan penetapan harga produk dan keputusan campuran dan lebih akurat mencerminkan efek investasi dalam otomasi pabrik. Elizabeth juga memutuskan bahwa 3 perubahan besar lainnya diperlukan dalam laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi siklus produksi. Pertama, data tentang semua biaya yang terkait dengan kendali mutu, tidak hanya yang melibatkan pengerjaan ulang dan scrap, harus dikumpulkan dan dilaporkan. Kedua, laporan kinerja harus mencakup ukuran non-finansial seperti throughput selain ukuran finansial. Ketiga, prinsip akuntansi ramping daripada GAAP dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan yang ditunjukkan untuk penggunaan internal. Dia berdiskusi dengan Leroy tentang kemungkinan efek perilaku dari perubahan ini. Mereka sepakat bahwa mengidentifikasi berbagai komponen biaya kendali mutu wajib mendorong investasi lanjutan yang kemungkinan besar akan meningkatkan tingkat hasil secara keseluruhan. Lebih lanjutnya, secara terpisah menunjukkan pengaruh perubahan tingkat persediaan pada keuntungan akan membuatnya lebih mudah untuk menghargai upaya untuk mengurangi tingkat persediaan. Mereka juga setuju tentang perlunya memantau dengan cermat efek dari setiap laporan kinerja baru dan membuat modifikasi yang sesuai. Anne Brando menyadari bahwa perubahan yang diusulkan oleh Elizabeth memerlukan desain ulang database siklus produksi AOE. Selain itu, keinginan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat waktu dan akurat akan membutuhkan investasi tambahan dalam teknologi RFID untuk menggantikan penggunaan kode batang jika memungkinkan. Elizabeth dan Anne mempresentasikan rencana mereka pada pertemuan eksekutif berikutnya. Leroy Williams puas bahwa perubahan tersebut akan menjawab keluhannya tentang sistem informasi siklus produksi AOE saat ini. Linda Spurgeon mendukung proposal tersebut dan setuju untuk mendanai perubahan yang diperlukan. Dia kemudian memberitahu Elizabeth dan Anne bahwa tugas mereka selanjutnya adalah mencari cara untuk meningkatkan proses human research dan pengkajian AOE. Sekian dari kelompok 3 presentasi
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.